Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wulan Purnamasari, Mila Novia, Eka Rizky, dan saya Yuni Agustin akan mempresentasikan hasil web project kami dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Sipandu Desa Pacing. Pelayanan administrasi kependudukan yang sudah berjalan selama ini dirasa masih kurang efektif karena masyarakat harus datang langsung dan menunggu lama dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan, seperti surat pengantar pembuatan KTP, pencatatan pendaftaran permohonan kartu keluarga, dan pencatatan data pindah penduduk. Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Sipandu Desa Pacing. Harapannya, sistem informasi ini bisa menjadi alat bantu yang sangat tepat di setiap hal yang berhubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Saya Eka Rizky akan menjelaskan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan menerapkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan, menyusun sebuah web mobile yang fleksibel serta efisien sehingga memudahkan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, aplikasi web yang dibuat dapat berguna dan bermanfaat. Mencari dan mengetahui proses pelayanan administrasi kependudukan yang saat ini sedang berjalan di kantor Kepala Desa Pacing. Kemudian menganalisa permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut dengan membuat sebuah web mobile. Memangkas birokrasi atau memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi pada Desa Pacing. Dan selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini dibuat agar penulisan laporan dapat memberikan pemahaman yang terarah, agar pembahasan tidak menyimpang dari perumusan masalah yang telah dibuat. Maka penulis membuat batasan ruang lingkup, yaitu penulis hanya meneliti mengenai proses pelayanan administrasi kependudukan. Lalu, penulis menganalisa dan memberikan solusi dengan membuat sebuah web mobile yang memudahkan pengguna untuk mengaksesnya di mana saja. Fokus proyek adalah pada pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu. Saya Wulan Purnamasari akan menjelaskan permasalahan pokok. Pelayanan administrasi kependudukan yang sudah berjalan selama ini dirasa masih kurang efektif dalam hal waktu karena masyarakat harus datang langsung dan menunggu lama dalam mengurus surat-surat administrasi kependudukan. Tata kelola pelayanan administrasi yang sedang berjalan saat ini dirasa kurang efektif dan efisien karena memperlambat proses pelayanan ataupun proses pembuatan surat-surat kependudukan yang dibutuhkan, terlebih jika kepala desa sedang tidak ada di tempat. Dalam proses pelayanan administrasi kependudukan, data masyarakat yang membuat surat kependudukan hanya tersimpan dalam buku besar administrasi. Sistem pelayanan administrasi kependudukan dirasa kurang maksimal karena data belum terdatabase. Kemudian pemecahan masalah. Membuat sebuah rancangan web pelayanan administrasi kependudukan di mana setiap harinya pengguna web mendapatkan informasi yang lengkap mengenai persyaratan dan informasi seputar pelayanan administrasi kependudukan lainnya. Aplikasi yang dibuat harus terdatabase agar data lebih rapi dan tidak tergabung menjadi satu dengan pengguna lainnya. Aplikasi pelayanan administrasi kependudukan yang akan dibuat mempermudah admin untuk mengaksesnya di mana saja seperti laptop pribadi dan lain-lain yang mendukung untuk membuka web. Aplikasi pelayanan administrasi kependudukan yang akan dibuat diharapkan dapat diakses oleh pihak tertentu saja yang memiliki hak akses. Selanjutnya, prosedur sistem berjalan. Sesuai dengan ruang lingkup atau batasan masalah, maka dalam penulisan makalah akan menggambarkan prosedur sistem berjalan pelayanan administrasi kependudukan Desa Pacing sebagai berikut. 1. Proses pembuatan permohonan. 2. Proses eksekusi pekerjaan. 3. Proses pengambilan surat administrasi kependudukan. Saya Mila Novia akan menjelaskan IRD. Pada IRD ini terdapat 6 relasi atau hubungan. Pada tabel user memiliki field ID, nama, row ID, user, dan password.
User bisa membuat permohonan KTP yang berisi field ID KTP, NIK, nama, TTL, jenis kelamin, alamat, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan golongan darah. User bisa membuat akte. User juga bisa membuat akte yang berisi field ID akte, TTL, nama, anak, jenis kelamin, ayah dan ibu. User juga bisa membuat permohonan domisili yang berisi field ID domisili, nama, TTL, jenis kelamin, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, dan alamat. User juga bisa membuat permohonan yang berisi field ID SKU, nama, TTL, jenis kelamin, status kewarganegaraan, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, NIK, alamat, jenis usaha, dan lokasi usaha. Kemudian, untuk admin bisa menambahkan layanan yang berisi field ID permohonan, dan nama layanan. Admin juga bisa melayani permohonan yang berisi ID, nama permohonan, dan tanggal. Kemudian ada LRS. Di sini ada tabel admin yang memiliki file ID admin, nama, username, password, dan role ID. Kemudian ada tabel akte yang memiliki file ID akte, TTL, nama, anak, cekel, ayah, dan ibu. Kemudian ada tabel KTP yang memiliki file ID KTP, NIK, nama, TTL, cekel, alamat, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan goldar. Kemudian ada tabel domisili yang memiliki file ID domisili, nama, TTL, cekel, pekerjaan, agama, warga negara, dan alamat. Kemudian ada tabel SKU yang berisi file ID SKU, nama, TTL, cekel, status kawin, pekerjaan, agama, warga negara, NIK, alamat, jenis usaha, dan lokasi usaha. Kemudian ada tabel permohonan yang berisi file ID, nama, permohonan, dan tanggal. Kemudian ada tabel layanan yang berisi file ID dan nama layanan. Satu admin bisa melayani banyak akte, kemudian satu admin bisa melayani banyak KTP, satu admin bisa melayani banyak SKU, satu admin bisa melayani banyak domisili, kemudian satu admin bisa melihat banyak permohonan, kemudian satu admin bisa menambahkan banyak layanan. Saya akan menjelaskan web project si Pandu Desa Pacing. Yang pertama, kita akan mengakses untuk admin terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan memasukkan username-nya terlebih dahulu. Dan password. Ya, kurang lebih tampilan menu utama atau dashboard dari hak akses admin adalah sebagai berikut. Pada sidebar terdapat data layanan dan juga data pemohon. Data layanan di sini digunakan untuk menambahkan data pelayanan yang bisa diakses oleh user warga. Kemudian untuk data pemohon, permintaan dari user warga yang masuk ke halaman user admin. Kita akan coba untuk membuat data layanan terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Kita akan coba untuk menambahkan layanan.
Form input layanan terdiri dari nama layanan, kita masukkan domisili, kemudian keterangannya. Di sini tinggal dipilih saja, sudah ada ya. Anda dapat membuat pengajuan pembuatan domisili dengan lebih mudah. Layanannya, yaitu kita pilih domisili. Untuk gambarnya bisa opsional, bisa dimasukkan gambar atau tidak. Kita akan coba untuk tidak memasukkan gambar, kemudian kita klik simpan. Data tambah layanannya sudah bertambah 1, yaitu layanan domisili. Data layanan di sini nantinya akan masuk ke halaman dashboard pada user warga. Kemudian sudah selesai, kita akan coba logout dan akan beralih ke hak akses user warga. Kita masukkan username, dan juga password, kemudian login. Ini adalah tampilan menu utama dari user warga. Pada bagian bawah menu utama terdapat detail dari pembuatan permohonan KTP, SKU, akta kelahiran, dan domisili. Nah, kenapa yang KTP, SKU, dan akta kelahiran di sini terdapat gambar bendera merah putih? Karena ketika kita mencoba untuk menginput data layanan, kita memasukkan gambar ya. Tetapi untuk domisili, ketika kita coba tadi pada hak akses admin, itu kita tidak menyertakan gambar, maka tampilan gambar pada detail domisili di sini kosong. Kita akan coba untuk buka detail KTP. Tampilannya seperti ini, hanya terdapat nama layanan yaitu KTP, kemudian keterangan, dan juga gambar ya. Kemudian kita kembali. Pada bagian sidebar ini terdapat layanan KTP, akta kelahiran, domisili, dan juga SKU. Sekarang kita akan coba untuk menginput layanan permohonan pada akta kelahiran. Ini adalah tampilan dari input data diri permohonan Anda, yaitu akta kelahiran. Kemudian nama lengkap anak kita isi di sini, bulan, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin anak perempuan ya, nama ayah, dan juga nama ibu. Jika sudah diinput, maka kita klik kirim. Permohonan Anda telah dikirim. Nah, permohonan yang telah dikirim ini kemudian akan tampil pada menu data permohonan pada bagian hak akses admin. Karena sekarang sudah selesai membuat permohonan, kita akan coba untuk logout dan kita akan kembali ke hak akses admin. Sekarang kita coba untuk masuk ke hak akses untuk user admin. Kita masukkan username-nya dan juga password. Sekarang kita akan coba melihat untuk data permohonan. Di sini terdapat data pemohon yang tadi sudah user warga input untuk akte kelahiran. Pada halaman permohonan, admin dapat melihat detail dan juga menghapus data permohonan apabila permohonan dari user warga sudah diproses. Sekarang kita akan coba untuk menghapus data permohonan. Datanya sudah terhapus dari tampilan data layanan. Maka secara otomatis layanan yang tadi kita hapus akan terhapus juga pada tampilan menu utama user warga. Jadi, kesimpulannya, dari hasil pembahasan tentang sistem informasi pelayanan desa Pacing, maka dapat diambil kesimpulan,
Dengan adanya sistem informasi pelayanan administrasi Desa Pacing berbasis web yang kami buat diharapkan dapat membuat dan mempermudah khususnya masyarakat dan pegawai, pemerintah dan proses pelayanan informasi yang lebih efektif dan efisien. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi di Desa Pacing dengan adanya website yang kita buat dan juga dapat melakukan transaksi berupa surat administrasi desa yang dibutuhkan. Dengan website ini, informasi dari Desa Pacing lebih transparan dan mudah diakses oleh semua masyarakat desa, sekaligus mempermudah pelayanan petugas desa kepada masyarakat di Desa Pacing. Dengan berkembang teknologi informasi yang semakin pesat, diharapkan program yang kami buat lebih membantu dan membangun supaya lebih baik lagi untuk bisa bersaing dalam kemajuan teknologi masa kini. Sarannya, untuk pembangunan website ke depannya, maka kami memberikan saran pada Desa Pacing antara lain perlunya penambahan peralatan penunjang yaitu komputer dalam penerapan dengan sistem yang dijalankan sehingga dalam pengoperasiannya bisa efektif dan efisien baik untuk masyarakat ataupun pegawai desa. Perlu adanya sosialisasi tentang program website pelayanan desa ini meningkat tidak sama kalangan masyarakat mengerti tentang penggunaan hardware maupun software. Kepada para aparat Desa Pacing diharapkan lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat dilayani bisa merasa puas. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan program website ini bagi para masyarakat Desa Pacing. Upaya ini penting dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para masyarakat dalam menggunakan program website pelayanan desa ini. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan untuk penjelasan web project yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.